Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Dan untuk pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 5 tahapan yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin bergabung pada program Kartu Prakerja sesudah membuat akun Kartu Prakerja. Apa saja kelima tahapan tersebut? Pastikan teman-teman untuk menyimak video ini sampai habis agar tidak gagal paham ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan info-info atau berita yang saya bagikan nantinya. Selamat menyimak. Ya, langsung saja kita ke pembahasannya. 5 langkah bagi calon peserta Kartu Prakerja untuk melakukan pendaftaran sesudah kita mempunyai akun prakerja. Yang pertama yaitu verifikasi KTP dan KK. Seperti yang teman-teman lihat di layar teman-teman, itu ada verifikasi KTP dan KK, dan pastikan teman-teman mengisi sesuai dengan data yang teman-teman miliki. Kemudian centang tanda persetujuannya, kemudian klik lanjut. Untuk langkah yang kedua yaitu mengisi data diri. Jadi pastikan teman-teman mengisi data diri teman-teman sesuai dengan data diri kalian masing-masing ya. Untuk nama, jenis kelamin, nama ibu kandung, pendidikan dan lain sebagainya, itu semuanya harus diisi dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Itu untuk pendidikan. Untuk status pekerjaan teman-teman tinggal pilih saja berdasarkan apa yang tertera di situ. Kemudian juga alamat sesuai KTP. Dan ini alamat yang harus diisikan. Untuk nama jalan cukup ditulis nama jalannya saja, tidak perlu untuk RT RW-nya, itu tidak perlu. Jadi hanya yang tertera di KTP tapi di bagian alamat dan yang paling atas, misalkan Jalan Mawar nomor 1, maka hanya ditulis seperti itu, walaupun di bawahnya ada keterangan RT RW, RT 1 RW 1 misalnya seperti itu, tidak perlu dicantumkan ya teman-teman. Sesudah selesai mengisi data diri, jangan lupa untuk centang kotak kecilnya dan kemudian klik lanjut juga. Untuk langkah yang ketiga yang harus teman-teman lakukan yaitu ambil foto dan pindai KTP. Jadi persiapkan KTP teman-teman untuk difoto menggunakan kamera HP teman-teman. Jadi dalam hal ini pastikan performa dari kamera HP teman-teman itu bagus ya, sehingga gambar nanti tidak ngeblur dan mudah untuk diverifikasi oleh tim prakerja. Oh ya, jangan lupa untuk mengikuti ketentuan atau panduan yang ada di situ sehingga dapat berjalan lancar dan bisa maju atau mengikuti langkah selanjutnya. Sesudah KTP terverifikasi, kita sudah mengirimkan KTP sesuai foto KTP sesuai dengan panduan atau ketentuan yang diminta. Maka langkah yang selanjutnya atau langkah keempat yaitu scan wajah. Di situ ada tipsnya, bagaimana kita harus menycan wajah kita. Di situ ada tertulis cara yang benar dan yang salahnya. Di situ juga ada ketentuannya. Pastikan wajah terlihat dengan pencahayaan yang cukup, tidak buram dan tidak gelap. Pastikan scan wajah dengan posisi lurus atau tidak miring. Pastikan area wajah terlihat jelas tanpa menggunakan aksesoris. Jadi kalau teman-teman yang memakai kacamata atau masker itu bisa dilepas dulu untuk melakukan scan wajah. Terus kedipkan mata untuk verifikasi wajah sesuai dengan yang ada di panduan. Kemudian foto yang diambil tidak perlu disertai foto KTP, jadi hanya wajah kita saja, kita tidak perlu sedang memegang KTP atau membawa KTP. Langkah yang kelima atau tahap yang kelima atau yang terakhir dalam pendaftaran Kartu Prakerja yaitu verifikasi nomor handphone. Pastikan nomor handphone yang kita daftarkan itu sama dengan nomor handphone yang terdaftar dalam pilihan rekening atau e-wallet yang akan kita gunakan nantinya. Adapun rekening bank yang dapat kita gunakan yaitu Bank BNI dan BCA. Tetapi bagi teman-teman yang tidak punya rekening Bank BNI atau BCA, teman-teman bisa menggunakan e-wallet atau dompet digital seperti OVO atau Link Aja atau GoPay atau Dana.
Teman-teman harus masukkan nomor handphone yang teman-teman daftarkan untuk program kartu prakerja dan sudah harus sama dengan misalkan menggunakan e-wallet, jadi nomor yang digunakan harus sama. Kemudian ke teman-teman klik kirim OTP sehingga pihak prakerja akan mengirimkan OTP ke nomor handphone kita. Dan selanjutnya kode OTP itu kita harus masukkan seperti pada kotak yang tertera di sini ya, ada perintah untuk masukkan 6 digit kode OTP yang telah dikirimkan ke nomor handphone yang tadi kita gunakan. Maka kalau kita sudah menerima kode OTP tersebut, kita langsung masukkan saja, kemudian klik verifikasi. Ya, itu dia tentang 5 tahapan atau 5 langkah yang harus kita lakukan sebelum kita atau saat kita mendaftar untuk program kartu prakerja. Setelah 5 langkah tersebut, kita akan diarahkan pada pernyataan pendaftar peserta. Di situ akan ada beberapa pertanyaan dan kita harus menjawab ke semuanya dengan cara memilih jawaban yang sesuai dengan kondisi kita, lalu kita klik lanjut. Pastikan teman-teman untuk menjawab atau mengisi semua pertanyaan yang ditampilkan pada layar teman-teman. Kemudian kalau sudah selesai, maka klik pernyataan pendaftar terkirim, maka kita klik lanjut. Untuk selanjutnya, teman-teman akan diarahkan untuk mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar. Dalam tes ini ada 20 soal dengan waktu mengerjaan maksimal 25 menit. Tetapi jika teman-teman bisa mengerjakan kurang dari 25 menit, itu juga tidak apa-apa dan teman-teman bisa langsung kirim jawabannya begitu selesai. Jika teman-teman sudah selesai mengerjakan tes motivasi dan kemampuan dasar, dan sudah mengirimkan hasilnya, maka akan muncul gambar dan tulisan seperti ini. Itu artinya kita tinggal menunggu saat pembukaan pendaftaran gabung gelombang dimulai. Dan jika itu sudah tertera, kita bisa langsung gabung pada gelombang yang dibuka. Atau jika belum ada gelombang yang dibuka, kita menunggu sampai pembukaan gelombang. Ya, demikian adalah 5 langkah atau 5 tahap yang harus dilakukan seseorang yang ingin bergabung dalam program kartu prakerja setelah membuat akun prakerja. Semoga video ini bermanfaat, tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam sukses selalu dan terima kasih karena sudah menonton video ini dan menyimaknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.